Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena kita boleh menikmati hari yang baru ini, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Karena itu mari dengan sukacita iman, kita menghadap hadirat Tuhan, kita beribadah kepadanya, kita memuliakan Dia. Mari kita menyanyi, Ya Allahku di cahayamu. Saudaraku, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kami boleh menikmati hari yang baru ini dan mengawali seluruh aktivitas kami. Kami menghadap hadirat Tuhan, kami beribadah, kami memuji nama Tuhan, dan saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar supaya kami mengerti maksud dan kehendak Tuhan melalui firman yang akan kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membaca bagian Alkitab yang menjadi perenungan di hari ini dalam Amos pasal 3 ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Demikian pembacaan Alkitab dan tema renungan di hari ini, berbuat adil agar terhindar hukuman Tuhan Allah. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Sama seperti ayat-ayat sebelumnya, kita lihat di ayat yang kelima ini juga berisi pertanyaan retoris yang disampaikan Nabi Amos kepada umat Israel. Apakah ada burung yang akan jatuh dalam perangkap di tanah kalau tidak ada jerat untuknya? Membingkaskah atau terlontarkah perangkap dari tanah jika tidak ada yang ditangkapnya? Jawabannya sudah pasti tidak. Melalui pertanyaan ini, Nabi Amos mau mengingatkan umat Israel bahwa semua ada sebab akibatnya, bahwa malapetaka yang akan menimpa mereka itu bukan terjadi begitu saja atau hanya secara kebetulan, tetapi penyebabnya adalah karena pelanggaran dan dosa mereka sendiri. Saudaraku, kita bisa baca dalam pasal sebelumnya bagaimana keadaan umat Israel pada waktu itu. Sesungguhnya mereka ada dalam keadaan aman, mereka mengalami kemakmuran, tapi sangat disayangkan. Dengan standar hidup yang meningkat, mereka justru mengalami kemerosotan moral. Mereka mengabaikan firman Tuhan dan melakukan berbagai dosa, termasuk tindakan ketidakadilan yang dilakukan oleh si kaya terhadap si miskin, yang kuat terhadap yang lemah. Terjadi kesenjangan sosial. Jadi sekali lagi dari pertanyaan ini, Nabi Amos mau menegaskan kepada umat Israel tentang kepastian hukuman yang akan mereka alami sebagai akibat dari kesalahan mereka sendiri. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa hukuman Tuhan akan berlaku bagi orang yang berpaling dari Tuhan. Hukuman Tuhan akan ditimpakan kepada orang-orang yang tidak taat dan setia kepada Tuhan. Hukuman Tuhan akan dinyatakan kepada orang-orang yang berbuat jahat, yang melakukan ketidakadilan, yang melakukan berbagai pelanggaran dan dosa di hadapan Tuhan.
Sebaliknya, berkat Tuhan pasti tersedia bagi orang yang mau hidup taat kepada Tuhan. Berkat Tuhan mengalir bagi orang yang mau mendengarkan firman dan setia melakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang adil sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi, berkat atau hukuman yang akan kita alami tergantung pada apa yang kita lakukan. Saudaraku, sebagai umat Tuhan, kita semua pasti berharap bisa menikmati berkat Tuhan dan bukan hukuman Tuhan. Karena itu hiduplah sesuai keinginan Tuhan. Ketika ada dalam posisi kuat, ingatlah kaum yang lemah. Ketika hidup dalam kelimpahan, ingatlah mereka yang berkekurangan. Ketika menjadi kaya, jangan lupakan orang miskin. Ketika menikmati kemakmuran, jangan jadi sombong, jangan serakah, jangan menjadi tamak hingga merampas milik orang lain dengan melakukan tindakan ketidakadilan. Justru sebaliknya, sebagai orang beriman yang hidup menikmati berkat Tuhan, kita harus bertindak adil dan benar dan senantiasa membawa hidup menjadi saluran berkat bagi orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman di hari ini. Biarlah kami akan selalu ingat bahwa hidup kami ini harus selalu diisi dengan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, melakukan apa yang baik dan benar, bertindak adil dalam hubungan dengan sesama kami. Biarlah kami sepanjang hidup ini akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan kami berdoa setiap pribadi dan keluarga yang boleh mengambil bagian dalam ibadah di saat ini, kiranya Tuhan akan selalu memberkati. Segala rencana tugas pekerjaan yang akan dilakukan dibuat berhasil oleh Tuhan. Seluruh keberadaan hidup kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, demikianlah renungan harian keluarga di hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.